wa'atini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Layak Sirnarasa PPKN, wabil khusus Syekhina wa murabi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman Sayyidina Syekh Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawasatullah Maslul Qadasallahu Sirahu, yang fauna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbak Raghfirli wali walidayya amin. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, pangerti guru agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan Manaqib Online Internasional pagi hari ini, yaitu ba'da subuh. Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Kiai Haji Anang As'ari, para kiai, para asatidz wal asatidzat, wabil khusus Bunda Haya sebagai pendiri Manaqib Online Internasional, para petugas manaqib, ikhwan akhwat di mana saja berada, yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah untuk bekal ibadah kepada Allah, ditinggikan derajat, ditambahkan kemuliaan, dipenuhi segala hajat kebutuhan kita semuanya, pemangku manaqib Online Internasional ba'da subuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Wal farqu bainahuma fa amal ula asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perbedaan antara dua kalimat thayyibah dan kalimat khabithah. Yang pertama adalah asluha sabitun. Akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Jadi kalimatun thayyibah, kalimat yang baik ini akarnya kuat karena dikuatkan dengan suatu keyakinan, keimanan yang mendalam. Dan far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langitnya Allah. Karena amal soleh yang naik ke hadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sedangkan kalimatul khabithah istusat min fawqil ardi. Akarnya ini menjalar di permukaan bumi, tidak masuk ke dalam tanah. Kenapa? Karena tidak ada dasar. Tidak ada dasar keyakinan, tidak ada dasar keimanan yang kuat. Sehingga malah min qaror. Ya. Tidak stabil, tidak memiliki kestabilan. Jadi perbedaan utama
antara kalimatul khabisah dan kalimatul thayyibah terletak pada kekuatan akar, terletak pada kekuatan iman dan keyakinan. Dan hasilnya ya, yaitu amal soleh dan amal yang tidak stabil. Ketika seseorang memiliki keyakinan, keimanan yang teguh, itu muncul dari dalam kalbunya, dari dalam hatinya, dengan dasar iman yang ditanam. Ditanamkan iman ke dalam kalbu oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh melalui walinya, melalui kekasih, yaitu guru mursyid. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh menetapkan, memantapkan, meneguhkan, mengokohkan badrut tauhid, bibit tauhid ke dalam kalbu. Sehingga orang yang ditalkin, maka imannya, keyakinannya sangat teguh. Sedangkan orang yang hanya mengamalkan tetapi tidak melalui talqin, mengamalkan hanya di lisan saja, di bibir saja, tetap tidak memiliki suatu keyakinan yang teguh. Orang yang mengamalkan kalimat thayyibah dengan cara ditalqin, dengan cara dimasukkan, maka dia akan dapat mengunci mulutnya. Sedangkan orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, tidak dengan cara ditalqin, sulit untuk mengunci mulutnya ketika dia marah. Orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat thayyibah, ucapannya sejuk, ucapannya dapat membimbing, ucapannya memberikan petunjuk, ucapannya menyejukkan hati. Tetapi orang yang mengamalkan kalimat thayyibah tanpa talqin selalu banyak, selalu sering tergelincir. Kadang ucapannya kasar, kadang ucapannya kotor, kadang ucapannya mendustai. Itu dia perbedaannya. Kenapa? Sebab orang yang memiliki kalimat thayyibah dengan cara ditalqin, dia bisa mengunci mulutnya dengan cara mengatupkan, meletakkan lisannya ke atas langit-langit mulut. Mengkatupkan gigi gerahamnya dikunci sehingga tidak bisa bergerak. Bibirnya mingkem. Ini yang diajarkan. Jadi dia bisa mengendalikan nafsunya. Wasaniyatu malah min qarar. Kalimat yang buruk itu, kalimat yang jelek, malah min qarar. Jadi tidak memiliki satu kestabilan, artinya tidak memiliki fondasi yang kuat. Tidak memiliki arah yang jelas. Tidak memiliki hasil yang sempurna. Jadi seperti pohon yang dicabut akarnya. Kan tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa berbuah.
Jadi Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu menetapkan pohon tauhid, syajaratut tauhid, fi ardil qalbil murid. Di hati murid. Biqalamihi ta'ala. Dengan kolamnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Dengan penaknya Allah. Siapa? Wahwa lisanu syekh al-arif billah. Kolamnya Allah itu adalah lisannya syekh, lisannya kekasihnya, lisan walinya yang arif, yang ma'rifat kepada Allah, yang dapat membimbing, yang sempurna pengetahuan dan dapat menyempurnakan pengetahuan murid-muridnya. Ini adalah kekasih Allah, walinya Allah. Jadi tanpa bantuan kekasihnya Allah, tanpa bantuan walinya Allah, maka iman sulit untuk bisa menjadi kokoh di dalam kalbunya seorang suluk atau seorang salik atau kita semua. Jadi kalau sudah ditanamkan dengan cara ditalqin, maka akar iman akan menjadi kokoh di dalam hati para murid. Tahta di bawah tanah kalbu sebagai simbol kedalaman hati. Wa far'uha dan cabangnya menjulang tinggi ke langit Allah. Maqaqal arsy menunjuk atas arsy-Nya Allah sebagai simbol kedekatan diri seorang murid, diri seorang hamba kepada Tuhan. Artinya bimbingan spiritual dari syekh, dari guru mursyid yang telah sempurna ma'rifatnya, sempurna ilmunya, kamil mukamil. Ini adalah bimbingan yang dapat membantu menumbuhkan, mengokohkan iman dan tauhid di hati para salik, di hati para murid, di hati kita. Sehingga orang yang ditalqin bisa mencapai ma'rifat kepada Allah. Jadi Allah menanam biji tauhid. Ya. Wa zara'allahu ta'ala badra tauhid fil qalbi. Jadi Allah tanamkan bibit atau biji tauhid di dalam hati hamba melalui kekasih, sehingga bisa tumbuh menjadi syajaratut tauhid, pohon tauhid yang sempurna, kamilah. Pohon itu akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan sempurna, tegak lurus, jika dirawat dengan baik, yaitu dengan iman, dengan amal soleh, dan bimbingan spiritual dari guru murid, dari guru mursyid. Jadi tanpa bimbingan dari guru mursyid, sangat sulit memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang tegak. Bahkan mustahil iman seseorang yang tidak melalui bimbingan guru mursyid, imannya kuat, imannya kokoh, imannya teguh. Mustahil. Yang memiliki iman kuat adalah iman-iman
orang-orang yang memiliki guru mursyid, yang membimbing, yang menyempurnakan, yang mengantarkannya kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Sebab tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali dengan jalan talqin melalui guru mursyid. Jadi tujuan akhir dari menanam dan merawat pohon tauhid adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Susah. Ya. Tidak mungkin iman bisa masuk sendiri ke dalam kalbu seseorang. Meskipun ada di depan mata. Bagaikan orang yang lapar. Mengatakan lapar, tapi tidak memasukkan makanan yang ada di depannya. Maka tetap saja lapar. Begitu juga. Yang namanya keimanan seseorang. Tanpa dilayani, tanpa dibimbing, tanpa dibantu oleh sang guru, tidak akan bisa masuk sendiri iman ke dalam qalbi. Jadi, proses iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh adalah melalui guru. Sehingga dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi, ini membutuhkan satu proses. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang betul-betul sempurna itu memiliki proses. Harus ada kesadaran ya, atas potensi spiritual pada diri. Yaitu dengan bimbingan guru. Harus selalu berusaha untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Sedangkan membersihkan itu mesti ada alat. Tanpa alat, ya, sampah sendiri pun yang ada di lantai tanpa bantuan sapu tidak akan bisa bersih. Itu sampah yang ada di lantai kita tanpa sapu, tanpa disapu tidak akan bersih. Apalagi iman kita, kalbu kita tidak akan bisa mencapai kesucian tanpa adanya alat untuk membersihkan. Dan alat yang membersihkan kalbu kita adalah syajaratun thayyibah atau kalimatun thayyibah. Jadi usaha untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, yaitu dengan mengamankan, melestarikan kalimatun thayyibah. Ya, yang telah kita dapatkan dari bimbingan spiritual dari seorang syekh, dari seorang guru mursyid, yaitu Syekhina wa murabi arwahina As-Sayyid Asy-Syaikh Maulana Muhammad Abdul Qadir. Jadi kita pun harus konsisten ya, dalam beribadah dan berpikir kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.